Pemecatan Papa Lestari telah sampai ke telinga Maryam. Terus terang Maryam senang mendengarnya. Biar kapok. Terlalu sombong sih. Tamak dan suka nipu pula. Sekalian aja anaknya dimasukin ke penjara, bisa nggak? Maryam mengangkat wajah menatap Foster. Saat ini ia sedang berada di ruangan kakaknya. Belum ada pemotretan karena kali langit tidak ada waktu. Jadi Maryam menemui kakaknya untuk menanyakan pekerjaan lain yang bisa dia lakukan. Pas masuk ia mendengar kakaknya lagi bicara dengan sekretaris papanya di telepon, memberitahukan tentang penangkapan Papa Lestari, wanita sombong yang punya hobi menghina dan merendahkan orang itu. Maryam masih geram sama tuh perempuan, makanya dirinya senang sekali mendengar papanya dipecat. Apa yang kau lakukan di sini? Foster menatap adiknya selesai menelpon. Maryam menunjukkan senyuman termanisnya. Apalagi, aku mau tanya kerja. Langit sibuk hari ini, nggak ada pemotretan. Apa ada pekerjaan lain untuk adikmu yang cantik jelita ini? Ucap Maryam tak lupa memuji dirinya sendiri. Foster terus menatapnya, merasa geli dengan kelakuan sang adik yang terlalu percaya diri, meski apa yang dia bilang memang benar. Tumben sekali kau menanyakan pekerjaan padaku. Biasanya juga langsung melarikan diri saat dapat kesempatan. Kenapa? Apa pertempuran ranjangmu dengan Gara membosankan? Sampai kau melarikan diri ke kantorku? Kata Foster enteng. Maryam mencebik. Enggak tuh. Aku mana bisa bosan. Gara terus memanjakanku. Kakak tahu suamiku itu seorang detektif hebat dan rutin olahraga tiap hari kan? Pastilah dia sangat kuat. Foster setengah mendengus. Kenapa juga dia bicara hal itu dengan adiknya? Jelas-jelas Maryam tidak akan pernah mau mengalah. Pulanglah, tidak ada pekerjaan untukmu hari ini. Istirahat saja di rumah. Kau bisa masuk lagi minggu depan, aku akan membicarakannya dengan manajer langit. Kata Foster kemudian. Sebenarnya bisa saja ia memberikan pekerjaan pada Maryam, karena di kantornya memang ada banyak sekali kerja. Namun Maryam baru menikah beberapa hari ini, pasti masih lelah. Kakak yakin? Mem, aku takut kau menjelek-jelekan namaku di luar sana dengan bergosip aku memberimu kerja paksa. Ya ampun, mana mungkin aku tega pada kakakku sendiri. Haha, benarkah? Waktu itu saja kau tega memukuliku. Foster tertawa sumbang, mengingatkan tentang kejadian yang dilakukan perempuan itu beberapa waktu lalu. Beda cerita itu kakak monster. Apa katamu? Foster melotot. Sementara Maryam memeletkan lidah lalu berlari keluar. Aku pulang dulu, baik kakak. Ia pun kabur pergi secepat mungkin dari ruangan Foster. Sampai Matthew yang berpapasan dengannya di depan pintu menatapnya keheranan. Kenapa dengannya? Ia bertanya ke Foster. Namun saat melihat ekspresi kesal Foster, Matthew langsung paham. Pria itu terkekeh dengan kelakuan kakak beradik tersebut. Mereka seperti anjing dan kucing tiap kali bertemu. Maryam tidak langsung pulang. Ia menyuruh Ran mengantarnya ke rumah cinta. Kan ada Ran, jadi dia mau mampir kemanapun tidak perlu takut-takut sekarang. Apalagi pelaku penembakan di rumah langit waktu itu sudah meninggal. Ran juga merupakan bodyguard pribadi dan bawahan Gara yang memiliki teknik bela diri tinggi. Maryam tidak perlu takut. Ngomong-ngomong soal orang yang mengikutinya beberapa waktu lalu, akhir-akhir ini orang itu tidak terlihat lagi. Apa dia yang terlalu berpikir berlebihan? Mungkin sebenarnya memang tidak pernah ada yang menguntitnya diam-diam. Maryam mengangkat bahu. Bodoh amat deh. Ran, tunggu di sini ya. Setengah jam aja. Aku janji gak bakal lama-lama ngobrol sama sahabat aku. Kata Maryam melirik Ran yang ada dalam mobil. Lelaki tersebut menganggukkan kepala setuju. Atau kamu mau masuk denganku?
Sekalian kenalan sama temanku. Siapa tahu kalian berjodoh. Tawar Maryam setelah pikir-pikir ulang. Cinta masih single, Ran juga. Cinta cantik, Ran juga ganteng. Dia rasa mereka cocok. Pasti Ran ini tipe yang disukai Cinta juga. Tidak ada salahnya menjodohkan mereka. Terima kasih, tapi aku ditunggu di sini saja Nona. Balas Ran. Ia masih memanggil Maryam Nona karena sudah terbiasa. Dan dia rasa panggilan tersebut masih cocok dengan Maryam, walau statusnya sudah menikah. Yakin? Sahabatku cantik loh, nanti kamu nyesal. Ran hanya tersenyum. Aku yakin. Balasnya pasti. Ia tidak tertarik pacaran sekarang. Ceka, bilang aja kamu sok jual mahal. Kata Maryam kemudian berbalik masuk ke rumah sederhana di depannya. Ran sendiri menggeleng-geleng mendengar perkataan dari istri atasannya tersebut. Dulu sebelum gencar mengejar Garra dan menikah dengan lelaki itu, Maryam hampir tiap hari di rumah Cinta atau Narita. Dua sahabat terbaiknya. Maryam pun membuka pagar rumah Cinta tanpa memanggil gadis itu, karena sudah biasa. Begini mencapai pintu masuk, ia mendengar ada suara-suara orang merintih di dalam sana. Itu suara laki-laki. Maryam menutup mulut, jelaslah dia berpikir lain. Cinta bersama siapa? Apa yang mereka lakukan? Bercinta di siang hari, dan di ruang tamu pula. Awalnya Maryam ingin berbalik pergi, namun tidak jadi. Perempuan itu tersenyum nakal. Dia penasaran siapa laki-laki yang sedang bergulat di dalam sana dengan sahabatnya. Maryam maju dan mengecek apakah pintu depan ditutup atau tidak, dan ternyata tidak. Ia tersenyum senang. Lalu dibukanya perlahan pintu tersebut, dan melengokkan kepala ke dalam. Yang pertama kali Maryam lihat adalah wajah Langit, sedang duduk di sofa menghadap pintu, dan Cinta yang tengah sibuk melakukan pekerjaan lain. Tapi bukan seperti yang Maryam bayangkan tadi. Langit memang sedang merintih. Namun bukan rintihan kenikmatan. Karena ia melihat Cinta sedang membalut luka Langit dengan tangan gemetar. Maryam melihat wajah Langit luka-luka, badannya lebih parah. Ada pisau yang masih menancap di perutnya, dan darah terus-menerus mengalir. Langit merintih kesakitan. Ketika ia mengangkat kepala dan menghadap depan, tatapannya bertemu dengan tatapan Maryam. Cinta ikut menoleh ke pintu. Mari. Cepat ke sini bantu aku. Pekik gadis itu. Tangannya dipenuhi darah Langit. Maryam yang refleks, cepat-cepat masuk, tak lupa mengunci pintu kemudian berlari mendekati Langit dan Cinta. Ia berlutut di depan Langit. Laki-laki itu terlihat amat kesakitan. Maryam jadi ikut merasakan seperti apa rasanya kalau pisau itu menancap di perutnya. Wajahnya ikut meringis. Aku nggak bisa lanjutin. Perutku mual pengen muntah, kamu bisa bantuin kan? Ucap Cinta dengan suara bergetar. Ia tak mampu lagi melihat darah. Maryam masih linglung. Bantuin Langit, kalau nggak dia bisa mati kehabisan darah. Abis berkata begitu, Cinta berlari cepat ke dapur dan muntah di wastafel. Huik. Keluarkan pisau ini dah. Dari tubuhku. Kata Langit terus menahan sakit. Wajah pucat pasi. Maryam menatap pria itu. Berusaha memberanikan diri. Setidaknya ia lebih berani dari Cinta. Pakai sesuatu. Jangan langsung cabut dengan tangan kosong. Ucap Langit. Maryam mengangguk cepat. Matanya mencari-cari apa saja yang bisa dia pakai untuk mencabut pisau di perut Langit. Arg! Langit mengerang kuat. Begitu merasakan pisau yang menancap di perut bagian kirinya berhasil dicabut oleh Maryam. Ia kesakitan,
sangat kesakitan. Pakaian Maryam sudah terkena noda darah Langit. Ia menutupi bagian perut Langit yang terluka dengan potongan kain yang lain. "Cinta, bantu aku ambil itu," seru Maryam sambil menunjuk sebuah kotak obat di dekat situ dengan dagunya. Ia tidak bisa ambil sendiri karena tangannya sibuk menutupi luka Langit yang masih terus mengeluarkan darah. Cinta sudah sedikit lebih tenang dibanding tadi. Ia mendekatkan kotak obat yang Maryam minta. "Kamu tahan ini sebentar," ucap Maryam lagi menunjuk luka di perut Langit yang masih ia tekan dengan tangannya. "Tapi aku..." Bukannya Cinta tidak mau. Tapi ia masih pusing. Takutnya dia pingsan karena tidak kuat lihat darah. "Ceka, ya sudah. Kalau begitu bantu aku cari pembersih luka, obat bubuk dan kain perban. Pasti ada di situ, cepat." Baik." Cinta mencari dengan cepat. Setelah menemukan dia langsung memberikannya ke Maryam. Sebenarnya Maryam sendiri tidak begitu mengerti mengenai mengobati luka-luka begini, ia hanya melakukan sesuai nalurinya. Karena situasi mendadak, tak ada tenaga medis dan tidak ada siapapun yang bisa diandalkan. Cinta saja sudah seperti patung hidup. Jadi Maryamlah yang harus bergerak. Langit harus mendapat pertolongan pertama, kalau tidak keadaannya mungkin bisa lebih parah. Saat Maryam mulai beraksi mengobati luka Langit, pria itu menahan tangannya. Ia bisa merasakan tangan Maryam gemetaran. "Kau tahu caranya?" Langit bertanya. "Tidak. Tapi aku akan mencoba yang sebisaku. Percayalah, anggap saja aku dokter handal," sahut Maryam berusaha menghibur Langit. Padahal ia sendiri tidak yakin. Langit terkekeh. Walau dalam kesakitan yang luar biasa, ia masih bisa tersenyum karena Maryam. "Mem." Langit kembali mengerang saat Maryam mulai mengobati dan membalut lukanya. Sakit rasanya, tapi bisa dia tahan. Ia pernah mengalami luka tusukan yang jauh lebih parah dari ini. "Selesai, huf." Maryam bernapas lega sembari mengelap keringatnya yang mulai bercucuran. Ia menatap Langit, kini lelaki itu bersandar di dinding sofa. Pendarahannya sudah berhenti karena sudah diperban, namun Maryam masih khawatir. Menurutnya Garra harus dibawa ke rumah sakit. Ia menatap Cinta. "Kita harus membawanya ke rumah sakit. Lukanya nggak main-main, harus ditangani sama dokter," katanya. Cinta tidak menjawab, ia menatap Langit. Sedang Langit yang matanya hampir tertutup karena kelelahan, kembali terbuka. "Aku akan menelpon dokter kenalanku sekarang." Langit cepat-cepat menahan tangan Maryam yang sudah siap-siap menelpon. "Jangan, tidak ada yang boleh tahu aku terluka," katanya. Maryam menatap laki-laki itu bingung. "Kenapa?" tanyanya. Langit berpikir sebentar. Menatap Maryam dan Cinta bergantian, lalu mulai bercerita. "Saat aku mengunjungi ayahku, kami bertengkar hebat." Langit berhenti sebentar karena menahan sakit. "Karena tidak mau pertengkaran kami makin hebat, aku memutuskan pergi. Namun tiba-tiba beberapa orang masuk ke rumah ayahku dan menyerang kami. Kami berkelahi dengan mereka, tapi mereka terlalu banyak. Ayahku kena banyak tusukan, keadaannya sangat parah dan..." Langit menghentikan kata-katanya. Tenggorokannya tercekat. Dan Maryam menyadari detik itu juga apa yang sudah terjadi dengan ayah laki-laki itu. Ekspresi Langit tak dapat berbohong. Kelihatan sekali ia sangat sedih. Ya, Langit sedih. Biar bagaimanapun itu adalah ayah kandungnya. Mereka memang sering bertengkar hebat karena Langit marah terhadap ayahnya yang terus merusak rencananya membangun taman bunga untuk adiknya. Namun Langit tidak sampai membenci sang ayah.
Tak ada niat sama sekali berbuat jahat pada ayah kandungnya sendiri. Semua kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya hanya karena emosi. Aku berhasil melarikan diri. Tapi semua bukti mengarah padaku sekarang. Penjahat-penjahat itu berhasil menghilangkan bukti penyerangan mereka di TKP. Tersangka utama saat ini adalah aku. Kini polisi mengincarku. Betapa sakitnya Langit karena dituduh membunuh ayah kandungnya sendiri. Namun ia juga tidak berdaya karena sekarang dia kurang bukti. Langit menatap Cinta. Aku tahu aku sudah menyusahkanmu. Aku kesini karena rumah ini adalah tempat yang paling dekat dengan rumah ayahku. Maaf, katanya lirih. Ia tidak tahu harus kemana tadi. Hanya Cinta yang dia kenal di lingkungan ini, dan cukup dipercaya. Cinta menggeleng. Tidak apa-apa. Kamu adalah senior yang aku hormati. Kau juga sudah banyak membantuku. Katanya. Kami akan bersaksi untukmu. Kata Maryam kemudian. Langit menatapnya. Aku dan Cinta akan menjadi saksi kalau tidak membunuh ayahmu. Ayo ke kantor polisi sekarang Cinta. Ia menambahkan. Langit tertawa kecil. Dalam beberapa hal, Maryam memang polos. Nggak segampang itu Mari. Kamu pikir polisi akan langsung percaya sama kesaksian kita? Kita nggak ada bukti. Apalagi kita kenal Langit. Mereka hanya akan berpikir aku dan kamu sengaja membela Langit. Tapi Cinta benar, aku akan memikirkan cara. Tapi aku butuh bantuan kalian. Kata Langit. Maryam dan Cinta saling menatap. Luka Langit sudah tidak sesakit tadi. Mungkin obat dari Maryam tadi sudah mulai bereaksi. Ia juga merasa terhibur karena mendapatkan kepercayaan dari dua perempuan di depannya. Pertama, aku harus pindah tempat persembunyian. Rumah ini cukup dekat dengan rumah ayahku. Polisi dan para penjahat itu mungkin akan memeriksanya nanti. Kata Langit lagi. Di rumah orang tuaku saja. Di kamarku ada ruang sembunyi. Balas Maryam langsung, tanpa pikir panjang. Langit menatapnya lama. Kenapa, kamu keberatan? Maryam bertanya. Kau baru menikah. Aku tidak ingin suamimu salah paham. Walau Langit menyukai Maryam, ia tidak ingin merusak pernikahan wanita itu. Perasaan Langit tulus, yang penting Maryam bahagia, meski hatinya cukup terluka akibat patah hati. Maryam berpikir keras. Benar kata Langit. Tapi dia ingin membantu pria itu. Bagaimana ini? Ah, Ran. Seru Maryam akhirnya. Kenapa dia lupa sama laki-laki itu sih? Ran. Ulang Cinta. Bodyguardku. Bagaimana kalau rumahnya? Aku akan membujuknya untuk bekerja sama. Kebetulan dia sedang menungguku di depan. Kau yakin dia bisa bekerja sama? Tanya Langit. Maryam mengangguk kuat. Aku akan menghubunginya sekarang juga. Sebenarnya Langit masih ragu. Tapi dia akan mencoba percaya. Cinta. Iya. Cinta melirik Langit. Bisakah kau menemui seseorang nanti? Sampaikan padanya kalau aku ingin dia mengurus pemakaman ayahku. Dia adalah orang kepercayaanku. Aku akan memberi alamatnya padamu. Baik. Wajah Langit kembali sedih saat mengingat ayahnya. Bagaimana dengan manajermu Dimas? Apa aku perlu memberitahunya? Jangan dulu. Untuk sekarang cukup kalian saja yang tahu keberadaanku. Kata Langit langsung. Cinta mengangguk, walau agak penasaran juga kenapa Langit tidak mau beritahu Dimas.